Seo Hanel, seorang ilustrator yang kehilangan rasa percaya diri setelah gagal dalam karir dan cinta, bertemu dengan Kang Ryu, seorang pemuda misterius yang selalu muncul saat hujan turun. Tanpa disadari, kehadiran Ryu bukanlah kebetulan. Ia menyimpan rahasia yang akan mengubah hidup Hanel selamanya. Malam itu, Seoul diguyur hujan sangat deras. Seo Hanel berjalan sendirian dengan langkah berat, sambil membawa kotak berisi semua barang dari kantornya. Ia baru saja dipecat karena perusahaan tempat ia bekerja bangkrut. Saat ia mencoba mencari taksi, seorang pemuda tinggi dengan hoodie hitam menaikkan payungnya dan menutupi Hanel dari hujan. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya. Pemuda itu bernama Kang Ryu. Suaranya tenang, senyumnya lembut, dan entah mengapa Hanel merasa aman meski baru mengenalnya. Ia mengantar Hanel pulang hingga depan pintu rumah. Saat Hanel ingin menanyakan namanya, Ryu sudah menghilang begitu saja, meninggalkan payung biru di tangan Hanel. Hanel menatap payung itu. Siapa sebenarnya dia? Gumamnya. Beberapa hari kemudian, hujan turun lagi. Saat Hanel keluar minimarket, ia melihat seseorang berdiri di seberang jalan, memegang payung biru yang sama dengan miliknya. Itu Kang Ryu. "Payungnya cocok ya," katanya, sambil tersenyum. Perlahan, keduanya mulai sering bertemu, dan anehnya selalu saat hujan turun. Ryu selalu muncul di saat Hanel sedang sedih, cemas, atau membutuhkan seseorang untuk sekadar mendengarkan. Hanel mulai merasakan hangat dalam dirinya. Ryu seperti cahaya yang muncul saat gelap. Suatu hari, Hanel bertanya, "Kenapa kamu selalu muncul saat hujan?" Ryu terdiam cukup lama. Jawabannya hanya, "Karena hujan adalah satu-satunya waktu aku bisa melihatmu." Hanel bingung. "Tapi apa maksudnya?" Ryu tersenyum, kali ini dengan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. "Akan ada waktu kamu mengerti." Hanel mulai curiga, ada sesuatu tentang Ryu yang seolah tak nyata. Ketika Hanel mulai mendapat pekerjaan baru sebagai ilustrator freelance, ia merayakannya dengan pulang lebih cepat. Hujan turun deras, dan ia berharap bertemu Kang Ryu lagi. Namun, di tempat mereka biasa bertemu, Ryu tidak muncul. Disitulah seorang nenek penjaga toko bunga berkata, "Kamu menunggu anak itu? Anak yang selalu membawa payung biru?" Hanel mengangguk. Nenek itu menarik napas panjang. "Anak itu sudah meninggal 3 tahun lalu. Ia ditabrak saat mencoba menolong seorang gadis yang terjebak hujan di sini." Dunia Hanel seketika runtuh. "Apa? Namanya Kang Ryu?" bisiknya. Nenek itu mengangguk pelan. "Dia sangat baik. Dia selalu bilang ingin melindungi seseorang meski untuk terakhir kali." Hanel mematung. Tangannya bergetar. Kalau begitu, siapa pria yang selalu bersamanya selama ini? Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, Hanel merasa takut. Tapi ia tetap berjalan menuju tempat di mana ia biasa bertemu Ryu. Dan benar, Ryu ada di sana. Basah, tetapi tersenyum lembut seperti biasa. "Ryu, siapa kamu sebenarnya?" tanya Hanel sambil menangis. Ryu mendekati Hanel dan mengusap air matanya. "Aku hanya ingin memastikan kamu tidak sendirian. Hanya itu." Hanel menatapnya. "Kenapa aku? Kenapa selalu aku?" Ryu tersenyum. "Karena
3 tahun lalu, aku meninggal saat menolong seorang gadis yang tidak pernah sempat ku kenal. Gadis itu adalah kamu, Hanel. Hanel menutup mulutnya. Jantungnya berdegup kencang. Aku menyebabkannya. Ryu menggeleng. Bukan salahmu. Itu pilihanku. Tapi setelah melihatmu terus hidup dengan kesedihan, aku terus berharap bisa menemanimu walau sebentar. Hanel menangis semakin keras. Hujan perlahan berhenti. Ryu tersenyum tipis. Hujan adalah batas waktuku, dan sekarang saatnya aku pergi. Ryu, jangan tinggalkan aku, seru Hanel sambil memeluknya. Tapi tubuh Ryu perlahan memudar. Terima kasih Hanel, karena kamu membuat hidupku berarti, meski setelah aku tiada. Dan saat hujan berhenti sepenuhnya, Ryu menghilang. Yang tersisa hanyalah payung biru yang tergeletak di tanah. Beberapa bulan kemudian, Hanel menjadi ilustrator terkenal. Karyanya yang paling viral berjudul Payung Biru, menggambarkan sosok pria tersenyum di bawah hujan. Suatu sore, hujan kembali turun. Hanel duduk di halte yang biasa ia datangi, memeluk payung biru peninggalan Ryu. Ia tersenyum kosong. Ryu, terima kasih. Aku akan terus hidup untuk kita berdua. Dan untuk sesaat, ia merasakan sesuatu. Seseorang mengusap rambutnya dengan lembut. Hanel menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun, payung biru itu terbuka sendiri, seolah memayunginya. Ryu masih tetap ada, dalam cara yang lain. Cinta tidak selalu harus dimiliki. Kadang cinta hadir untuk menyelamatkan, bukan menetap. Dan beberapa orang hanya hadir dalam hidup kita ketika hujan turun, untuk mengajarkan cara melihat matahari. Sudah setahun sejak Kang Ryu menghilang di bawah hujan terakhirnya. Seo Hanel kini hidup lebih kuat. Ia menjadi ilustrator terkenal, tinggal di apartemen kecil namun hangat, dan mulai membuka hatinya untuk dunia. Tapi pada suatu sore, saat hujan pertama turun setelah musim panjang yang cerah, payung biru yang ia simpan tiba-tiba terbuka sendiri. Hanel terkejut, namun tidak ketakutan. Ia tahu itu pertanda kehadiran Ryu. "Apa kamu masih ada di sini?" bisiknya. Namun sebelum ia sempat meraba payung itu, angin berhembus kencang dan payung itu jatuh. Ketika diangkat kembali, ada secarik kertas kecil yang belum pernah ada sebelumnya. Tulisan tangan halus. "Jangan percaya siapapun yang datang setelah hujan. R." Hanel merinding. Pesan dari Ryu atau dari sesuatu yang lain? Beberapa hari kemudian, hujan turun lagi. Di depan toko buku tempat Hanel biasa bekerja, seorang pria tinggi dengan jas hitam memayunginya. "Berhati-hatilah, trotoar licin," katanya dengan suara dalam dan menenangkan. Namanya Han Ji-sok, seorang dokter bedah yang baru pindah ke lingkungan itu. Sikapnya sopan, raut wajahnya lembut, dan tatapannya seperti mengenal Hanel lebih lama dari yang ia akui. Sejak pertemuan itu, Ji-sok sering muncul, menawarkan antar jemput saat hujan, mengajak Hanel makan, bahkan membantu mengangkat barang. Namun anehnya, setiap kali mereka dekat, payung biru itu tiba-tiba bergetar seolah memperingatkan sesuatu. Hanel teringat pesan itu, jangan percaya siapapun yang datang setelah hujan. Tapi Ji-sok tampak terlalu baik, terlalu sempurna untuk dicurigai. Atau justru terlalu sempurna. Hanel mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Ji-sok selalu muncul saat hujan. Ia tahu jalan menuju rumah Hanel, padahal Hanel tidak pernah memberitahunya.
Ia pernah memanggil Hanel dengan nama panggilan yang hanya Ryu yang gunakan, lalu buru-buru meralatnya. Suatu malam, hujan deras mengguyur Seoul. Hanel melihat sosok Jisok berdiri di seberang jalan, menatap ke arah apartemennya tanpa payung, tanpa bergerak, seolah menunggu. Ketika lampu mobil lewat, Hanel melihat sesuatu di punggung Jisok. Bayangan samar seperti siluet seseorang berdiri menempel di tubuhnya. Hanel terkesap. Apa itu? Bayangannya hilang saat Jisek melangkah mendekat. Hanel, kamu baik-baik saja? Hanel hanya bisa mengangguk sambil menahan ketakutan. Hanel mulai menyelidiki masa lalu Jisek. Di rumah sakit tempat Jisek bekerja, ia mendengar kabar dari suster tua. Dokter Han itu baik, tapi dulu setelah kecelakaan fatal 3 tahun lalu, dia berubah. 3 tahun lalu, tahun yang sama ketika Kang Ryu meninggal. Hanel langsung merinding. Kecelakaan itu terjadi pada hari yang Hanel hampir tertabrak. Suster itu melanjutkan dengan suara pelan. Sejak malam itu, dia bilang sering merasa ada seseorang yang selalu mengikutinya di saat hujan, seperti roh yang menempel padanya. Hanel langsung teringat bayangan yang ia lihat di punggung Jisek. Ryu, gumamnya, tidak percaya. Malam itu hujan deras turun. Hanel berlari ke tempat mereka biasa bertemu, payung biru di tangan. Ryu, jika kamu masih ada, tunjukkan sesuatu, beri aku jawaban. Payung biru itu berputar kencang oleh angin. Hanel memeluk gagangnya. Kemudian suara samar terdengar di belakangnya. Hanel, Hanel berbalik. Itu Jisek, namun wajahnya pucat, matanya kosong, dan di belakangnya siluet Ryu tampak melekat seperti bayangan hidup. Ryu terlihat lelah, seperti terperangkap. Hanel menutup mulutnya, air matanya jatuh. Ryu, kenapa kamu bersamanya? Bayangan itu mengangkat wajahnya, tampak penuh rasa sakit. Karena aku terjebak di antara dunia saat mencoba melindungimu. Jisek terjatuh berlutut, memegangi kepalanya. Pergi, apapun yang menempel padaku, lepaskan aku. Ryu tampak berjuang, seolah ingin keluar dari tubuh Jisek. Hanel memeluk payung biru erat-erat. Bagaimana aku bisa menyelamatkan kalian? Jawaban Ryu hanya satu kalimat pendek. Biarkan hujan berhenti, kali ini tanpaku. Hanel berdiri di tengah hujan dengan payung biru tertutup. Ia paham maksud Ryu. Selama hujan turun, Ryu selalu kembali dan selalu terikat pada dunia manusia. Hanel membuka tangannya, membiarkan payung terjatuh. Hujan, berhentilah, bisiknya sambil memejamkan mata. Ryu menatapnya dengan wajah senduh. Jika kamu melakukan ini, aku tidak akan bisa kembali lagi, Hanel. Air mata Hanel jatuh bercampur hujan. Aku tidak ingin kamu terjebak. Aku ingin kamu bebas. Perlahan hujan mulai mereda. Tetes terakhir jatuh ke tanah. Siluet Ryu memudar dari tubuh Jiseok. Semakin transparan. Dan akhirnya lenyap seperti kabut. Jiseok jatuh pingsan. Payung biru tergeletak, kosong. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, tidak ada lagi hawa dingin di udara. Beberapa bulan kemudian, Jiseok kembali bekerja sebagai dokter, tanpa bayangan atau kejadian aneh. Ia kadang mengingat Hanel, kadang tidak. Tetapi ia selalu merasa berutang nyawa padanya.
Hanel, di sisi lain, hidup lebih tenang. Ia merasa Ryu sudah bebas, benar-benar bebas. Ia meletakkan payung biru itu di rak kaca di studionya. Di sampingnya, ia menaruh bunga kecil yang baru tumbuh. Bunga biru yang hanya mekar ketika hujan berhenti. Aku akan hidup bahagia, Ryu. Itu janjiku padamu. Dan untuk sesaat, cahaya lembut menyinari payung itu, seolah sebuah senyuman atau salam perpisahan terakhir. Ryu mungkin telah pergi, tapi cintanya tetap hidup. Setelah Ryu bebas dari keterikatannya di dunia manusia, hidup Hanal kembali terasa normal. Namun ketika fenomena aneh mulai terjadi, hujan yang turun hanya di satu tempat, bayangan berjalan tanpa tubuh, dan suara Ryu yang muncul tanpa wujud, Hanal menyadari bahwa kebebasan Ryu bukanlah akhir. Ada sesuatu yang menahan arwah-arwah lain, sesuatu yang selama ini membayangi Ryu dan sekarang mengincar Hanel. Sudah hampir setahun sejak Ryu benar-benar pergi. Namun suatu malam, Hanel melihat sesuatu aneh dari jendela apartemennya. Hujan turun hanya di halaman depan, sementara area lainnya kering. Hanel turun untuk memeriksanya. Saat ia mengulurkan tangan, tetesan hujan itu tidak menyentuh kulitnya. Tetes itu berhenti di udara, bergetar, lalu menghilang seperti asap. Tiba-tiba, dari udara terdengar suara familiar. Hanel, menjauhlah. Hanel membeku. Itu suara Ryu, tapi suaranya terdengar jauh, seperti berputar di dimensi lain. Ryu, kamu di mana? Tidak ada jawaban, hanya satu bisikan. Hanel, dia sudah menemukanku. Beberapa hari setelah kejadian itu, Hanel semakin sering mengalami hal-hal aneh. Bayangan berjalan di dinding tanpa ada orangnya, lukisan di studionya berubah bentuk setiap Hanel tidak melihat. Payung biru yang ia simpan selalu berpindah tempat, seolah seseorang menggunakannya. Di malam ketiga, saat Hanel pergi tidur, ia merasakan seseorang duduk di ujung ranjangnya. Hanel membuka mata dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun, bayangan manusia duduk di lantai, meski tidak ada tubuh di atasnya. Hanel menahan napas. Siapa kamu? Bayangan itu bergerak perlahan, kemudian menunjuk ke arah payung biru di sudut ruangan. Hanel merasakan ketakutan yang lebih dingin dari hujan manapun. Seorang dukun tua di Peguyungan yang pernah ditemui Hanel saat riset ilustrasi muncul di kota dan mendatangi studio Hanel. Aku merasakan sesuatu memanggilku, kata sang dukun. Roh yang pernah melindungimu kini sedang dikejar. Hanel terkejut. Dikejar siapa? Ryu sudah bebas, bukan? Dukun itu menghela napas panjang. Ada entitas yang menjaga batas dunia roh dan manusia. Kita menyebutnya penjaga gerbang. Ia menuntut setiap roh yang melanggar aturan untuk kembali ke tempatnya. Ryu melanggar aturan. Dia menyeberang terlalu sering, muncul terlalu lama, terlalu dekat denganmu. Sekarang entitas itu mengejarnya, dan kamu bisa menjadi jalan masuknya. Hanel merinding. Jadi, aku dalam bahaya. Dukun itu mengangguk pelan. Hanel mulai merasakan perubahan di sekelilingnya. Semua bunga biru yang ia pelihara layu dalam semalam. Di kaca kamar mandi muncul tulisan kabur. Kembalikan dia. Setiap hujan turun, suara Ryu terdengar seperti sedang menjerit. Suatu malam, petir menyambar dekat apartemen Hanel.
Cahaya itu memperlihatkan sosok tinggi besar berdiri di luar jendela lantai 5. Tidak mungkin manusia. Tubuhnya terbuat dari bayangan pekat, wajahnya ditutupi kabut, dan dari tubuhnya menjuntai rantai berlumuran air gelap. Hanel membeku. Itu bukan roh manusia. Itu penjaga gerbang. Sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk Hanel. Suara mengerikan terdengar. Roh itu kembali padaku, dan kau ikut. Hanel merinding. Jadi, aku dalam bahaya. Dukun itu mengangguk pelan. Hanel mulai merasakan perubahan di sekelilingnya. Semua bunga biru yang ia pelihara layu dalam semalam. Di kaca kamar mandi muncul tulisan kabur. Kembalikan dia. Setiap hujan turun, suara riuh terdengar seperti sedang menjerit. Suatu malam, petir menyambar dekat apartemen Hanel. Cahaya itu memperlihatkan sesosok tinggi besar berdiri di luar jendela lantai 5. Tidak mungkin manusia. Tubuhnya terbuat dari bayangan pekat, wajahnya ditutupi kabut, dan dari tubuhnya menjuntai rantai berlumuran air gelap. Hanel membeku. Itu bukan roh manusia. Itu penjaga gerbang. Sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk Hanel. Suara mengerikan terdengar. Roh itu kembali padaku, dan kau ikut. Hanel memanggil dukun itu untuk membantu. Namun pada malam ritual pembersihan, sesuatu terjadi. Apartemen Hanel tiba-tiba berubah gelap, seluruh listrik mati. Hujan turun hanya di ruang tamu. Dari tengah ruangan muncul pintu hitam yang bergetar, seolah terbuat dari air. Dukun itu berteriak, "Jangan mendekat, itu pintu menuju dunia antara, tempat roh tersesat." Namun, suara riuh terdengar dari dalam pintu. "Hanel, tolong aku!" Hanel tidak bisa menahan diri. Ia mendekat dan pintu itu menyedotnya masuk. Dunia berubah. Ia kini berada di tempat asing, jalanan gelap, tanpa langit, tanpa suara manusia. Hanya hujan abadi yang jatuh ke arah atas, bukan ke bawah. Hanel berjalan perlahan. Hujan yang naik. Di kejauhan, ia melihat sosok Ryu berlari dengan tubuh yang hampir transparan dikejar rantai hitam panjang yang bergerak sendiri. "Ryu!" Ryu menoleh, wajahnya penuh luka cahaya. "Hanel, tidak, kamu tidak boleh datang ke sini." Terlambat, penjaga gerbang muncul di belakang Hanel. Penjaga gerbang mengulurkan tangannya ke arah Hanel. Roh itu harus kembali. Manusia ini harus pergi. Ryu berdiri di antara mereka. "Jangan sentuh dia." Namun tubuh Ryu mulai rapuh. Setiap teriakan membuat dirinya pecah menjadi serpihan cahaya kecil. "Hanel, Ryu, kau akan menghilang." Ryu tersenyum lembut, senyum yang dulu membuat Hanel jatuh cinta. "Hanel, dari awal aku tidak seharusnya ada di dunia manusia. Tapi aku melakukannya karena ingin melihatmu bahagia." Air mata Hanel jatuh. "Aku tidak ingin kau hilang." Ryu memegang tangan Hanel, walau sebagian tubuhnya sudah tembus cahaya. "Kali ini, biarkan aku memilih takdirku." Ryu memandang penjaga gerbang. "Aku menyerah, tapi bebaskan dia." Tidak ada yang berbicara beberapa detik. Penjaga gerbang menatap Hanel. "Manusia ini kuat, terlalu kuat. Ikatannya denganmu mengganggu keseimbangan. Jika aku melepaskanmu, dia akan tetap mendengarmu, tetap mencarimu." Ryu menatap Hanel dengan getir.
Jadi ini satu-satunya cara. Tangan riuh menyentuh dahi Hanel. Hangat, lembut, menenangkan. Hanel, maafkan aku. Dan dalam sekejap, seluruh kenangan Hanel tentang Riu dihapus. Hanel bangun di kamar putih rumah sakit. Dukun itu ada di sampingnya. "Kamu pingsan karena kelelahan," kata dukun itu lembut. Kenapa rasanya seperti kehilangan seseorang? Tapi aku tidak tahu siapa." Dukun itu terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Kadang ada orang yang datang ke hidup kita hanya untuk mengajarkan hujan berhenti." Hanel menatap jendela. Hujan turun pelan. Ia merasa dadanya kosong, seperti ada yang hilang dalam dirinya, tapi ia tidak tahu apa atau siapa. Di studionya, payung biru sudah menghilang. Tidak ada bunga biru, tidak ada jejak. Hanel memulai hidup baru, tanpa kenangan, tanpa luka, tanpa riuh. Namun, setiap kali hujan turun, ia selalu merasa seseorang sedang tersenyum kepadanya dari dunia yang tidak ia ingat. Dan di suatu tempat di antara dunia, Riu berdiri sendirian, memandangi hujan yang jatuh ke atas. "Aku akan selalu melindungimu, meski kamu tak lagi mengenaliku." Setelah dunia roh mulai retak dan energi gelap bangkit, Harin, Enwu, dan timnya harus menghadapi ancaman terbesar dalam sejarah. Perang terbuka antara arwah bayangan dan para penjaga dunia manusia. Musim ini penuh konflik epik antar dunia, rahasia lama leluhur Harin terungkap, cinta Harin dan Enwu diuji oleh takdir dan pengorbanan. Kekuatan Harin berkembang ke tingkat yang hampir dewa. Karakter mati, bangkit, dan berubah. Arwah bayangan, dipimpin raja kuno bernama Guakjin, mulai menginvasi dunia manusia. Guakjin mengincar Harin karena dia adalah The Last Veil, penjaga terakhir yang bisa mengunci dunia roh selamanya. Namun, mengunci dunia roh berarti dunia roh musnah. Semua jiwa yang belum lahir dan roh yang ia cintai akan hilang. Termasuk roh ibunya yang selama ini membimbing dari balik tirai dimensi. Harin menemukan kuil leluhurnya. Di sana, ia melihat masa lalu. Ternyata, seluruh keluarga Harin adalah keturunan penjaga dimensi, bukan manusia biasa. Harin dipilih menjadi pengunci tirai sejak ia lahir. Ibunya mati karena melindungi ritual 20 tahun lalu. Dalam kuil itu, Harin membangkitkan pedang Veil, senjata tertinggi penjaga. Namun, bangkitnya pedang ini mengorbankan sesuatu. Detik itu, Enwu merasakan sakit hebat, tanda bahwa hidupnya terikat pada pedang itu. Jika pedang digunakan untuk menutup tirai, Enwu sebagai penjaga roh akan hilang dari dunia manusia. Konflik emosional terbesar musim ini dimulai. Harin harus memilih, menyelamatkan dunia tapi kehilangan Enwu, atau membiarkan retakan tetap terbuka tapi perang akan menghancurkan manusia. Enwu diam-diam memilih untuk berkorban dan meminta Harin menggunakan pedang itu. Namun, ia menyembunyikan kebenaran pahit tersebut. Tapi Harin tahu. Pasukan Guakjin menyerang kota besar. Adegan epik, langit merah dipenuhi retakan, bayangan raksasa muncul, manusia lari ketakutan, penjaga-penjaga kecil yang masih bertahan muncul membantu. Enwu memimpin pertempuran besar pertama. Harin membuka kekuatan penuh, mampu memanggil cahaya suci yang memusnahkan ribuan bayangan sekaligus. Namun, kekuatan itu menguras hidupnya. Untuk bisa menutup tirai selamanya, Harin harus melakukan ritual darah, mengorbankan setengah jiwa manusianya.
Itu berarti ia tidak akan sepenuhnya menjadi manusia lagi. Ritual dilakukan di Gunung Suci, namun pasukan Guakjin menyerang upacara tersebut. Pertarungan besar pecah. Ibunya muncul dalam bentuk roh berkata, "Tirai harus ditutup. Dunia ini membutuhkanmu, Harin. Aku bangga padamu." Harin menangis, tapi melanjutkan ritual. Final pertempuran besar, Enwu bertarung melawan Guakjin dan hampir kalah. Harin muncul dengan wujud penjaga penuh, bercahaya seperti dewi. Guakjin mencoba menghancurkan pedang, tapi gagal karena pedang itu terikat pada jiwa Harin. Adegan epik klimaks, Harin dan Enwu bergabung dalam serangan terakhir. Cahaya dan kegelapan bertabrakan seperti meteor. Guakjin runtuh dan dunia roh mulai menutup. Tirai perlahan menutup dan Enwu mulai memudar. Harin berlari untuk memegangnya, menangis, memohon agar takdir membiarkan Enwu tetap hidup. Namun Enwu tersenyum. "Kau sudah menyelamatkan dunia, Harin. Kini tugasku selesai." Enwu hilang dalam cahaya. Tirai tertutup sempurna, perang berakhir. Harin berdiri sendirian, dunia damai tapi hatinya hancur. Beberapa bulan kemudian, Harin bekerja sebagai penjaga tirai baru. Saat ia melewati jalan yang sering mereka lalui, ia melihat sosok pria sangat mirip Enwu, tapi dengan mata manusia, bukan mata penjaga roh. Dia menatap Harin dan tersenyum lembut. "Ah, apakah kita pernah bertemu?" Harin tertegun, air mata perlahan turun. Enwu telah hilang dari dunia roh setelah pengorbanan di season 4. Namun Harin mulai melihat tanda-tanda aneh bahwa jiwa Enwu terlahir kembali sebagai manusia biasa. Musim ini berfokus pada reinkarnasi, romansa takdir, hubungan yang perlahan tumbuh kembali, misteri tentang kenapa Enwu bisa hidup kembali sebagai manusia, masa depan dunia roh tanpa tirai. Musim ini jauh lebih hangat dan emosional, hadiah manis setelah perang panjang. Harin melihat seorang pria mirip Enwu di jalan, manusia biasa tanpa aura penjaga roh. Namanya kini Jiyun, seorang fotografer yang baru pindah ke kota. Harin tidak berani mendekat, namun takdir terus mempertemukan mereka. Di halte hujan, di perpustakaan, di festival malam, bahkan di kuil leluhur Harin. Jiyun selalu berkata, "Seperti aku merasa pernah melihatmu sebelumnya." Harin mulai percaya, ini memang Unwu, tapi di kehidupan baru. Harin membantu Jiyun mencari lokasi foto unik. Mereka menghabiskan waktu bersama, dan Jiyun merasa semakin terhubung dengannya. Momen manis. Jiyun menangkap foto Harin tanpa sengaja, lalu berkata, "Matamu rasanya sangat familiar." Saat Harin terluka kecil, Jiyun spontan memegang tangannya dan merasa deja vu. Jiyun bermimpi tentang cahaya, pedang, dan seorang perempuan menangis. Ia bangun dengan jantung berdegup keras, namun ia tak mengerti apa artinya.
Roh ibunya Harin muncul dalam mimpi dan berkata, "Jiwa penjaga tidak hilang, ia lahir kembali karena pilihanmu." Ternyata ketika Harin menutup tirai, ia memohon agar Unwu tidak lenyap sepenuhnya. Energi tirai merespon, memecah jiwa Unwu dan melahirkan dia kembali sebagai manusia. Tetapi jiwa itu belum utuh. Masa lalu Unwu terkunci dalam mimpi Jiyun. Untuk mengembalikan ingatannya, Harin harus membantunya membuka pintu hati satu persatu melalui kedekatan emosional. Episode ini penuh adegan romantis drakor klasik. Makan malam di pinggir sungai, foto berdua di festival lampion, adegan payung saat hujan, Jiyun memberi Harin shawl sebagai hadiah kecil. Harin tak sengaja bersandar di bahunya saat mengantuk. Jiyun mulai jatuh cinta, tapi ia takut karena setiap kali aku memandangmu, rasanya seperti kehilangan sesuatu. Harin hampir mengatakan kebenaran, tetapi tidak ingin membebani hatinya. Jiyun mengalami mimpi besar, dirinya sebagai penjaga, perang besar, Harin menangis, dan cahaya terakhir menelan dirinya. Ia bangun dengan napas terengah, air mata jatuh. Ketika melihat Harin besoknya, ia berkata, kamu pernah kehilangan seseorang, dan aku merasa bagian dari diriku hilang bersamamu." Harin mulai menangis. Ini pertama kalinya Unwu kembali sedikit demi sedikit. Harin mengajak Jiyun ke tempat perpisahan mereka di season 4. Ketika ia menyentuh batu kuil, kilatan cahaya memancar. Ingatan Eunwoo kembali sedikit. Pertarungan, pengorbanan, tatapan terakhir Harin, perasaan cintanya. Jiyun jatuh bersimpuh, pusing namun merasakan sesuatu sangat hangat. Ia berkata pelan, "Aku kembali kepadamu kan?" Harin hanya memeluknya dengan air mata. Jiyun memutuskan mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Melalui meditasi roh di bawah bimbingan Harin, ingatan Eunwoo kembali satu persatu. Masa mereka bertarung bersama, saling menjaga, momen ia menghilang. Dan akhirnya, ia ingat semuanya. Jiyun menangis tersenyum dan memegang wajah Harin. "Sekarang aku tahu alasan hatiku selalu menuju kepadamu. Ia bukan lagi penjaga roh. Ia bukan lagi bayangan dari masa lalu. Ia adalah Eunwoo dalam kehidupan baru, Jiyun yang penuh harapan." Dengan ingatan utuh, Jiyun memilih hidup sebagai manusia dan tetap mencintai Harin. Namun, dunia roh mulai stabil dan membutuhkan seorang penjaga perdamaian manusia. Harin hendak mengambil tanggung jawab itu sendirian. Jiyun menggenggam tangannya. "Kali ini aku tidak akan membiarkanmu sendirian." Mereka berdiri di bukit, memandang cahaya tirai yang kini lembut seperti aurora. Harin menyandarkan kepala di bahunya. Akhir musim, mereka berjalan bersama, tidak lagi sebagai penjaga dan manusia, tetapi sebagai dua jiwa yang dipersatukan kembali oleh takdir.